Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Nasrullah dengan NPM 22312140. Hari ini saya akan menjawab UAS troubleshooting. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sistem komputer? Sistem komputer adalah sebuah sistem kerja yang terintegrasi dari berbagai macam device, seperti hardware, software, dan brainware atau user, untuk memproses dan mengelola sebuah data asli menjadi informasi yang dapat digunakan. Sistem komputer menyakup input, output, pemrosesan, dan penyimpanan data. Nomor dua, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer secara garis besar terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama dimulai pada tahun 1940 sampai 1956, yang terdiri dari teknologi sederhana sebagai ide awal seperti penggunaan tabung vakum sebagai komponen utama seperti komputer ENIAC. Generasi kedua dimulai pada tahun 1956 dan berakhir pada tahun 1963, yang dimana komputer mulai menggunakan transistor dengan bentuk yang lebih kecil dan lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum. Yang ketiga atau generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 dan berakhir pada tahun 1971. Mulai menggunakan integrated circuit atau IC sebagai komponen utama yang membuat komputer lebih kecil dan lebih cepat. Yang keempat adalah yang keempat adalah dimulai pada tahun 1991 sampai sekarang. Yang dimana sudah mulai menggunakan mikroprosesor seperti PC dan laptop zaman sekarang. Dan yang generasi kelima itu dimulai pada tahun sekarang dan untuk ke tahun masa depan. Di masa depan, komputer diprediksi akan fokus pada teknologi AI atau Artificial Intelligence dan komputasi kuantum. Selanjutnya adalah nomor 3. Sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama ada soket CPU, yaitu tempat pemasangannya prosesor. Ada kedua adalah RAM slot, tempat untuk memasang modul RAM atau memori utama. Yang ketiga ada chipset, mengatur komunikasi antara komponen di motherboard. Yang keempat ada PCIe slot, tempat pemasangan kartu grafis atau perangkat tambahan lainnya. Yang kelima ada SATA port untuk menghubungkan hard drive dan SSD. Yang keenam ada BIOS atau UEFI chip untuk menyimpan firmware untuk pengaturan dasar komputer. Dan yang ketujuh adalah power connector, menghubungkan motherboard dengan daya listrik dari PSU atau power supply unit. Yang selanjutnya adalah nomor 4. Apa fungsi control unit atau CU pada prosesor? Control unit atau CU pada prosesor berfungsi mengatur proses jalannya instruksi program komputer. CU mengarahkan alur proses pada komputer mulai dari data di CPU, memori, dan perangkat input-output, serta memastikan instruksi dieksekusi dengan urutan yang benar. Selanjutnya, nomor 5. Sebutkan ScanDisk defragment. Nah, ScanDisk adalah program utilitas untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan pada sistem file atau sektor disk yang rusak. Sedangkan defragment adalah program utilitas yang mengatur ulang file di dalam hard drive agar tersusun secara rapi, sehingga meningkatkan kecepatan akses data. Selanjutnya nomor 6. Sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Pertama kita akan menyebutkan 4 alat input. Alat input itu terdiri dari keyboard untuk memasukkan teks atau perintah ke komputer. Kedua ada mouse untuk mengontrol pointer pada layar. Yang ketiga ada scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi file digital. Dan yang keempat adalah mikrofon untuk merekam suara atau memberikan perintah suara. Lalu alat output. Yang pertama ada monitor, itu untuk menampilkan informasi dalam bentuk visual. Yang kedua adalah printer, menghasilkan dokumen fisik dari file digital. Yang ketiga adalah speaker, mengeluarkan suara dari komputer. Yang keempat adalah proyektor, menampilkan tampilan komputer pada layar besar. Nomor 7. Sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Beberapa permasalahan di komputer, yang pertama adalah komputer tidak menyala. Kita dapat memeriksa koneksi daya dan PSU-nya. Yang kedua, layar tidak menampilkan gambar. Pastikan kabel monitor tersambung dengan benar dan cek kartu grafis atau cek eh, RAM terpasang dengan baik atau tidak. Yang ketiga adalah booting gagal. Periksa BIOS atau install ulang sistem operasi. Yang keempat adalah komputer lambat.
Bersihkan file sampah, lakukan defragmentasi atau upgrade RAM menjadi lebih tinggi. Yang kelima, blue screen of death atau BSOD. Cek driver perangkat dan hardware yang bermasalah. Yang keenam, ada keyboard tidak berfungsi. Cek koneksi atau coba ganti keyboard. Dan ketujuh adalah mouse tidak bergerak. Bersihkan sensor mouse atau ganti baterai jika dia dirkabel atau wireless. Selanjutnya ada hard drive tidak terbaca. Periksa kabel SATA atau power atau gunakan perangkat lunak pemulihan data. Selanjutnya adalah overheating. Bersihkan kipas pendingin dan pastikan ventilasi udara tidak terhalang. Dan yang terakhir adalah suara tidak keluar. Pastikan audio terinstall dan volume tidak dalam kondisi mute atau diam. Yang terakhir adalah nomor 8, lengkapi informasi sesuai dan fungsinya. Oke. Yang pertama ada RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data secara sementara yang sedang digunakan oleh sistem operasi dan aplikasi serta mempercepat akses data untuk meningkatkan performa komputer. Yang kedua, prosesor. Berfungsi mengolah instruksi dari perangkat lunak dan menjalankan operasi komputasi dan bertindak sebagai otak komputer yang mengendalikan semua aktivitas sistem. Yang ketiga ada hard disk. Berfungsi menyimpan data secara permanen, termasuk file sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna serta menyediakan ruang penyimpanan yang besar untuk data jangka panjang. Yang keempat adalah LAN card, menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau LAN, atau internet dan memungkinkan transfer data antar perangkat dalam jaringan yang sama. Yang kelima adalah VGA card atau graphics card, mengelola data grafis untuk ditampilkan ke monitor dan diperlukan untuk kebutuhan grafis tinggi seperti gaming, desain, atau rendering video. Yang keenam ada BIOS, berfungsi menginisialisasi dan mengetes perangkat keras saat komputer dinyalakan atau POS, Power on Self Test, dan mengatur pengaturan dasar sistem dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan sistem operasi pada saat pertama kali digunakan. Selanjutnya adalah baterai CMOS, penyimpanan pengatur BIOS. Baterai CMOS berfungsi sebagai penyimpanan pengaturan BIOS seperti tanggal, waktu, dan konfigurasi sistem. Meskipun komputer dimatikan, memberikan daya ke chip CMOS agar data tetap tersimpan. Yang kedelapan adalah sistem operasi, berfungsi untuk mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, serta menjalankan dan mengatur aplikasi layanan sistem komputer. Dan yang terakhir adalah software. Software berfungsi untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras seperti prosesor, RAM, hard disk, serta dapat mendukung aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan browser untuk kebutuhan pengguna sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya untuk menjawab soal-soal UAS. Eh, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.